Pola hidupnya apa dok yang bisa mendukung untuk orang-orang yang sudah pasang ring, yang sudah punya masalah jantung, yang kolesterolnya itu tinggi, tapi tingginya yang nggak baik ya. Tentunya yang perlu kita tetap lakukan adalah olahraga rutin. Nah, banyak orang yang sudah punya masalah jantung, mereka takut untuk olahraga. Saya selalu suggest ke pasien tetap olahraga, tapi perhatikan olahraganya. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Pulse rate-nya, denyut nadinya, kemudian heart rate-nya, itu ya, denyut jantungnya. Makanya mungkin kita bisa pakai mungkin beberapa alat ya, teknologi sekarang kan banyak yang bisa membantu untuk mengontrol kita punya heart rate, pulse rate, dan lain-lain. Jalan kaki itu yang paling mudah yang saya sarankan, kemudian olahraga jenis aerobik yang lain, berenang, bersepeda, semuanya boleh. Namanya olahraga kardiovaskular, itu tujuannya untuk menyehatkan jantung dan pembuluh darah kita. Nah, itu sebabnya olahraga ini sangat penting untuk melancarkan kita punya sirkulasi darah, tapi perhatikan heart rate-nya. Maksimal yang saya sarankan adalah 60% dari heart rate maksimal. Itu yang bisa kita lakukan ya, jalan santai gitu. Kemudian yang kedua tentunya adalah hindari rokok. Ya, stop merokok buat yang merokok, buat yang tidak merokok, hindari perokok yang di sekitar kita ya, karena menjadi perokok pasif itu juga sama saja membuat organ kita juga bekerjanya juga berat. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, kalau sudah punya masalah lakukan pemeriksaan berkala. At least setiap 3 bulan kita cek ya, cek darah, EKG yang tadi saya katakan, itu akan lebih baik. Jadi kontrol terus, dievaluasi apapun yang dilakukan supaya nggak kelewatan. Yang keempat tentunya kelola stres, karena percayalah stres ini juga sangat berdampak sama pembuluh darah kita. Tubuh kita yang namanya stres ini bukan hanya stres secara fisik, tapi juga stres secara psikis, perlu kita kelola. Salah satunya dengan cara olahraga, itu bisa menurunkan stres, terutama buat yang suka olahraga. Kemudian carilah cara-cara yang lain, mungkin bisa membaca, bisa bercocok tanam, dan lain-lain. Yang penting kelola stres secara positif. Dan yang terakhir adalah dengan cara, mungkin sobat sehat sudah tahu, puasa. Ya, saya selalu encourage pasien-pasien untuk melakukan puasa. Belajarlah untuk berpuasa, karena puasa salah satu efeknya adalah autophagy, di mana itu bisa recycle damage protein. Protein-protein yang rusak kita itu didaur ulang.